Halo Brad and Sis, apa kaps? Baik, bagaimana? Masih resah dengan omongan tetangga? Ya, sebelum KM menceritakan film yang akan KM ceritakan, KM akan berpantun. 1, 2, 3 kucing berjalan, I love you, tukang rebahan. Oke, kali ini KM akan menceritakan tentang seorang dokter yang sangat amat jenius, mampu berbicara dengan hewan, mampu menyembuhkan segala penyakit. Akan tetapi itu semua berubah ketika si buah hati atau si istri atau si pujaan hati menghilang. Penasaran kan? Makanya pantau terus. Scene diawali dengan menceritakan bahwa dahulu kala ada seorang dokter yang sangat hebat sampai-sampai Ratu Inggris memberinya rumah kediaman yang sangat besar sekali. Si dokter hebat ini pun jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Lily, sang penjelajah yang tak kenal takut. Mereka menjelajahi dunia berdua sehingga menjadi keluarga. Akan tetapi ketika di suatu saat Lily berpetualang dan meninggal di tengah-tengah laut. Karena patah hati yang sangat amat, si dokter pun menutup gerbang kediamannya. Lalu ketika di suatu hari menunjukkan keluarga pemburu yang mana si ayah mengajari anak bungsunya untuk menembak. Tembakan itu meleset mengenai tupai. Si ayah pun memberikan si bungsu pisau untuk menyudahi hidup si tupai. Tetapi hati si bungsu yang lembut yang membuatnya berbeda, tiba-tiba datang seekor burung dengan mengatakan, He's a very odd boy. Follow Polly. Si bungsu pun diarahkan ke rumah dokter melalui jalan rahasia. Ia pun kaget melihat betapa indahnya pemandangan di sana. Dengan terus mengikuti seekor burung yang bernama Polly itu, tiba-tiba si bungsu ini melihat beruang dan terperangkap di jebakan. Dan ini dia dokter yang jenius itu yang dipanggil Dotlight yang sedang bermain catur tikus bersama goliranya. Dan betapa kagetnya Dotlight melihat manusia selain dia. Pardon me. Di tengah-tengah si bungsu terperangkap, si bungsu pun didatangi Lady, seorang wanita utusan istana, untuk menemui Dotlight, juga dikarenakan Tuan Putri lagi sakit. This is ridiculous. Chi-Chi, will you... Singkat cerita, Lady pun menyelamatkan si bungsu. Oh iya, si bungsu ini bernama Stubin. Kemudian Lady dan Stubin masuk ke rumah untuk menemui Dotlight. Di sisi lain, Dotlight sedang mengingat Lily, pasangannya. Lady pun langsung masuk dan menemui Dotlight. Lady menjelaskan maksud kedatangannya bahwa Tuan Putri sedang sakit. Do you understand? Tiba-tiba Stubin masuk dari jendela, lalu menjelaskan maksudnya datang ke Dotlight agar menyembuhkan hewan yang tidak sengaja ia tembak. I don't know what to do. I'm too beautiful to die. Ya, dengan cepat dan cekatannya semua hewan mempersiapkan ruangan operasi demi keselamatan tupai ini. Ketika operasi berlanjut, Stubin seperti terpesona dan termotivasi agar bisa belajar bahasa hewan dan menjadi murid Dotlight. Alhasil, tupai itu pun terselamatkan. Lalu burung Popli pun menjelaskan bahwa Dotlight harus menyelamatkan ratu yang sedang sakit juga.
Awalnya Dotlight menolak, akan tetapi setelah berdebat dengan burung Poply, Dotlight pun menuruti permintaannya. Karena sejatinya Dotlight sudah lama atau sudah sangat amat lama tidak beraktivitas dengan manusia karena patah hatinya atas kehilangan Lily kekasihnya. Right! I'll do it. Kemudian semua hewan mendandani Dotlight agar tampil layak dan keren. Dotlight pun bersiap-siap ke istana dengan menyuruh Stubin pulang. Akan tetapi Stubin tidak pulang, malah mengikuti Dotlight dengan bersembunyi di box kereta kuda. Dotlight pun mempersiapkan semua dengan hewan-hewannya. I had other plans as Sesampainya di istana, Dotlight bertemu dengan Mudply dan Badly, kedua tokoh protagonis di film ini, yang sangat menginginkan ratunya mati. Stubin pun ketahuan bersembunyi di box dan mengikuti Dotlight. Dotlight langsung menyuruh anjingnya mencium aroma ratu. Si anjing heran karena sebelumnya ia tak pernah mencium aroma tersebut. Dotlight pun mengeluarkan buku untuk mengingat si anjing aroma apa yang ia cium. Lalu Dotlight menjelaskan bahwa penawarnya adalah buah dari pohon Eden yang berada di Pulau Rahasia. Dotlight meletakkan sticky di sebuah lukisan untuk memata-matai. Singkat cerita, Dotlight dan hewan-hewan pun bergegas pergi untuk menemukan buah pohon Eden tersebut. Jip, you need to stay behind and guard the queen. Very important. Tapi sebelumnya Dotlight tidak ingin Stubin mengikutinya. Dotlight pun menyuruh Stubin pulang ke rumahnya. Ya, Stubin pun pulang ke rumahnya. I don't know how your sister put up with it. Keesokan paginya, tiba-tiba ada jerapah dan si Polly menjenguk Stubin, yang mana hewan-hewan tersebut ingin sekali Stubin mengikuti Dotlight. Karena Stubin memiliki sifat yang langka, yakni sayang dengan hewan-hewan. Si jerapah pun membawanya pergi. Why are they chasing us? We're not criminals! Don't let them get away! That tickles! Clear the way! Which way, Tutu? Down! Sesampainya di Darmaga hampir saja gagal karena ketinggalan dan Stubin melihat kesempatan lain, yakni melalui jembatan putus. Down! No! I want to go faster! Sorry. Stubin pun berhasil mendarat di kapal Dotlight. Dotlight agak tidak setuju dengan kedatangan Stubin. Ya, berdebat dengan Polly. Dotlight pun memberi tugas untuk Stubin untuk membersih-bersihkan kapal. And that. I got these. Di sisi lain, Badly menyuruh Mudply agar menggagalkan rencana Dotlight untuk menemukan buah penawar tersebut dengan menghancurkan kapal yang mereka naiki. Ya, singkat cerita, Mudply pun bergegas. Dan benar-benar saja, Stubin melihat kapal besar lalu si monyet pun memanggil bantuan paus. Dotlight meneropong kapal tersebut dan ternyata itu adalah Mudply. Dotlight pun menyusun rencana dengan menggunakan paus untuk menambah kecepatan. Si gorila pun dipercaya Dotlight untuk menarik talinya saat Dotlight memberi isyarat. Okay, I can do this. I can do this. Where we headed? South. How is this possible? Well, sir, it appears Doolittle and a polar bear have harnessed the... Mereka pun ditembaki, mengakibatkan semua panik, apalagi tali yang terikat di punggung Dotlight terputus. Akan tetapi betapa senangnya mereka melihat Dotlight berhasil naik ke kapal. Stubin pun memperoleh simpati Dotlight yang sangat amat karena telah berusaha menyelamatkannya.
sedangkan Mudfly gagal untuk merusak kapal mereka. Di malam harinya, Dotlight pun mengajak Stubin untuk mengobrol. Stubin sedikit bangga karena sedikit banyaknya telah menguasai bahasa hewan. Dotlight pun menjelaskan bahwa menuju Pulau Buah Eden itu harus menggunakan jurnal, dan jurnal itu harus dicuri di Pulau Monteverde. Pulau Monteverde ini adalah pulau para pencuri yang dirajai oleh Raja Rosule. Dari betapa banyak hartanya Raja Rosule, yang paling berharga adalah jurnal itu sendiri, yang mana jurnal itu akan kita curi. Dudley dan Stubin pun menyusup memasuki kerajaan Raja Rosule dengan bantuan capung dan semut. Dan yang mana Tuan Raja Rosule itu dibodigati oleh harimau-harimau. Hampir saja Stubin menemukan jurnal tersebut. Stubin dan Dotlight pun ketahuan. Lily. Singkat cerita, Dotlight pun dikurung dengan si kucing besar yang mana si kucing ini bernama Barry. Sedangkan Stubin diajak raja makan-makan. Stubin pun menyuruh si capung untuk mengabari hewan-hewan yang lain bahwa Dotlight tertangkap. Looks like we're going ashore after all. Be a darling and grab my dynamite. Popli dan teman-temannya yang lain pun membuat kericuhan di pulau tersebut untuk menyelamatkan Dotlight. Ketika Popli datang dan Popli terpojok, tiba-tiba gorila datang. I am not a prisoner of fear! Give him a good idea. Scared! Time to put those claws away. Si gorila pun mengalahkan Barry. Di tengah-tengah kericuhan itu, Stubin berhasil mendapatkan jurnalnya. Saat ingin memberi jurnal itu ke Dotlight, Stubin pun dihadang oleh Mudfly dan menghancurkan kapal Dotlight. Mudfly pun membawa jurnal tersebut. Dotlight pun seperti berputus asa dikarenakan kapal juga telah hancur. Di tengah-tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Raja Rosule datang untuk membantu mereka dan memberikan mereka kapal. Walaupun sebenarnya si Raja Rosule sangat membenci Dotlight, tapi di sisi lain Lily sangat menyayangi Dotlight, dan Lily itu sendiri adalah anaknya si Raja Rosule. Mudfly pun menuju ke Pulau Buah Eden tersebut dengan jurnal yang ia dapatkan, sedangkan Dotlight yang menggunakan naluri dan kecerdasannya, ia pun berhasil menemukan Pulau Buah Eden tersebut. Dotlight pun berhasil menemukan pulau tersebut dengan bantuan Paus juga. Di sisi lain, Mudfly dan rekan-rekan yang lain juga sampai di pulau tersebut di titik yang berbeda. This must be it. The map points us directly. Stay positive. Narrow. What the heck are we doing up here? Dotlight dan para hewan yang lainnya memasuki gua. Mereka berjalan dengan penuh kehati-hatian. Lalu tak sengaja Dotlight memegang jamur Foxfire yang lembut. Gua itu bercahaya dan tiba-tiba Mudfly telah berada lebih dulu di gua tersebut. Mereka pun dikepung. Go on then, soldier boy. Spoil yourself. Monster's dead. Stay right there. Mudfly pun menanyai di mana Buah Eden itu berada. Dotlight pun mengatakan tidak tahu. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, Mudfly pun menancapkan tombaknya
membuat naga penjaga buah Eden tersebut terbangun. You saved me. I have a second chance. Setelah Mudfly dan pasukannya tersingkirkan, Dotlight pun tertangkap naga. Dotlight mengeluarkan bahasa naganya yang membuat naga itu sendiri takjub dan sedikit bercurhat bahwa si naga kehilangan seseorang yang ia cintai. Dan Dotlight juga mengatakan bahwa ia merasakan hal yang sama. Seketika itu naga terdiam. Kemudian Dotlight pun mengetahui apa yang diderita oleh naga. Dotlight pun berinisiatif menolong naga dengan mengeluarkan benda logam yang telah ia makan dari ususnya dengan bantuan hewan-hewan yang lain. Just clearing the way. Is that... Gives you deep armor? You got the old Spanish army in you. Seketika itu, si naga berubah warna dan menunjukkan di mana tempat buah Eden itu berada, dan segera mengambil dan membawanya ke istana. Sesampainya di istana, Dotlight dan Battley pun sedikit ribut. Battley pun seperti menghadang Dotlight memberikan buah Eden kepada si ratu, karena sejatinya Battley tak mau si ratu sembuh. Akan tetapi dengan Stublis yang cekatan berhasil meneteskan air buah Eden tersebut ke mulut si ratu. Alhasil si ratu pun sadar. Go! Take flight! Is there a giraffe in my bedroom? Lady Rose. Chamber. Yes. Kemudian yang terjadi adalah pernyataan mata-mata Dotlight Sticky mengungkapkan bahwa Battley lah pelakunya yang menyimpan racun di kantong kanannya. Singkat cerita, Battley pun tertangkap. Lalu kemudian si ratu sangat berterima kasih kepada Dotlight. Lalu Dotlight dan Stubin muridnya semakin jago bahasa hewan. Dotlight lagi-lagi membuka gerbang rumahnya seperti dulu dan kedudukannya diangkat oleh sang ratu. Sedangkan yang terjadi pada Mudfly yang terperangkap di dasar goa yang harus menghadapi kelelawar. Lalu film pun selesai. Ya, banyak sekali yang bisa kita petik dari film ini ya. Soal cinta, soal kesetiaan, soal niat. Ya, semua yang kita lakukan akan kembali ke kita. Ya, tetaplah terus berbuat baik dan jangan lupa berbuat baik hari ini. Saya KM, sampai jumpa di video selanjutnya.